langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP LTI IGM Palembang guna tugas demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 9. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Miss, kita bisa berjumpa pada hari ini dan Miss memiliki waktu untuk saya wawancarai guna tugas saya. Miss, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Miss, nanti mengalir saja seperti kasus-kasus yang Miss hadapi di sekolah ini. Yang pertama Miss, selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Sir Bayu, untuk kasus-kasus yang identifikasi ya, identifikasi kasus-kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya terlebih dahulu menelaah terus menelusuri apakah kasus ini termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi sebelumnya kita telah dulu, kita telusuri dulu, baru kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Baik Miss. Okay. Selama ini Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Miss, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Miss mengambil keputusan di antara itu, Miss? Jadi setiap kasus yang ada di sekolah, baik itu yang teridentifikasi kasus dilema etika ataupun rujukan moral, biasanya dalam penyelesaiannya atau mencari solusinya, saya terlebih dahulu memanggil stakeholder yang terlibat. Jadi untuk mencari solusi itu tidak bisa diputuskan sendiri, tapi harus berdiskusi dan hasilnya itu adalah kesepakatan bersama. Seperti itu, Sir. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa lah Miss? Rangkaian-rangkaiannya misalkan berhubungan dengan stakeholdernya. Jadi seperti yang sudah Miss sampaikan di awal tadi, langkah pertama pastinya kita memanggil beberapa warga sekolah yang terlibat seperti wakil kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, bahkan orang tua pun kita libatkan dalam mencari penyelesaian kasus tersebut. Nah, setelah kita berdiskusi, sudah mendapatkan hasil keputusan, maka kita akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan selain dari bekerja sama beberapa stakeholder dan orang tua, Miss? Kalau hal yang paling efektif saya pikir itu tadi musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap keputusan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Pastinya kita harus meminta pendapat atau argumen dari beberapa orang sehingga kita bisa menyimpulkan dan bisa mencari solusi terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut. Jadi tidak ada mungkin yang dirugikan misalnya pihak yang dirugikan. Dan juga pastinya keputusan itu tidak akan lari dari peraturan yang ada di sekolah. Nah, dari hal tersebut, hal-hal yang menjadi tantangan Miss dalam pengambilan keputusan kalau ada suatu kasus lah seperti itu. Tantangan itu biasanya dari dua aspek baik dari internal ataupun eksternal. Tapi yang sering terjadi itu tantangan dari eksternal. Eksternal itu dari pihak luar yang menuntut lebih ke sekolah. Salah satunya seperti tuntutan dari orang tua. Itu kadang menjadi dilema untuk kita. Tapi apapun tantangannya harus bisa kita carikan solusi terbaik untuk sama-sama pihak jadi tidak ada yang dirugikan. Betul. Nah, kalau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika, apakah Miss langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal yang disesuaikan, Miss? Tergantung. Kalau kasusnya tidak terlalu berat, biasanya langsung kita eksekusi di hari itu juga. Tapi kalau kasusnya berat, pastinya kita butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Jadi ada jadwal memang jadwal pemanggilan, jadwal
pertemuan dengan masing-masing pihak. Nah, pastinya seperti itu, Sir. Ya. Nah, prosedurnya sendiri Miss untuk pemanggilan tersebut bagaimana, Miss? Prosedur pemanggilan misalkan ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu sepertinya. Apa langsung Miss turun tangan untuk menyelesaikannya? Manggil misalkan, Bu, ini datang ke sekolah, Bu, atau memang ada pihak-pihak yang menjalankan terlebih dahulu baru Miss? Itu tadi ya, tergantung dari kasusnya. Jadi kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan langsung oleh wali kelas, biasanya Miss tidak terlibat. Ya, tapi tetap diinfokan bahwa kasus ini sudah selesai Miss dengan yang bersangkutan ataupun dengan orang tua ya. Tapi kalau misalnya memang kasus ini berat, biasanya Miss langsung terlibat. Jadi kita diskusinya itu bersama. Kita juga melibatkan wakil kesiswaan biasanya ya, terus guru mapel, guru BK, wali kelas, bahkan orang tua ya. Jadi tergantung kasus itu sendiri. Kalau memang bisa diselesaikan oleh wali kelas atau guru BK, Miss hanya mengetahui saja. Tapi kalau memang berat, biasanya Miss pasti membantu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Miss dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut biasanya Miss? Atau dekat biasanya Miss? Atau seperti apa Miss? Jadi banyak sekali yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan keputusan ya. Seperti yang di awal tadi disampaikan. Saya tidak bisa memutuskan sendiri ya, artinya saya butuh pendapat, saya butuh argumentasi dari beberapa orang. Yang sering terlibat pastinya kalau masalah kesiswaan ya wakil kesiswaan, tapi tidak menutup kemungkinan wakil lain juga saya minta pendapatnya, baik itu dari kurikulum, sapra ataupun dari humas. Selain itu ada guru BK, wali kelas, dan guru mapel pun ikut terlibat. Oke Miss, kita sudah di akhir pertanyaan nih. Bisa disampaikan dari pembelajaran yang atau obrolan yang kita lakukan ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang paling penting apa Miss? Mungkin hikmah atau pembelajaran yang bisa kita petik ya. Jadi pembelajaran yang bisa kita petik itu artinya begini Sir. Setiap kasus atau permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Nah, namun kita jangan mengedepankan ego kita, jangan mengedepankan emosi kita, tapi kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin dan dengan musyawarah, ya, dengan diskusi. Karena kalau kita bergerak sendiri, insya Allah itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita bergerak bersama, kita berdiskusi bersama, bermusyawarah untuk mencari mufakat, insya Allah masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Baik Miss, terima kasih Miss atas wawancara hari ini. Miss telah meluangkan waktu. Semoga ke depan nanti kita bisa berdiskusi lagi atau mengobrol lagi tentang dilema etika ini. Terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terbaik. Betul Miss. Ya, tanya mana?